Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Yazgulkifari. Saya berasal dari kelas C, Prodi Psikologi. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas pengganti saya sebagai presentator pada presentasi konsistensi kognitif pada kelompok 4 pada matkul Psikologi Sosial yang diampu oleh Pak Adib. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, terkhusus kepada Pak Adib dan teman-teman kelompok saya karena saya belum bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan yang tidak bisa saya uh, tinggalkan. Begitu, semoga berkenan teman-teman. Baik, langsung saja pada materi slide 2 teman-teman. Jadi konsep dasar pendekatan kognitif. Jadi apa fokus pada proses kognitif seperti namanya. Proses kognitif ini berfokus pada titik beratkan pada proses-proses sentral atau proses-proses yang ada dalam otak atau pikiran, yakni sikap, ide, dan harapan dalam menerangkan tingkah laku manusia. Lanjut slide 3. Perbedaan antara pendekatan kognitif dan behavioristik. Nah, sebelumnya, jadi pendekatan kognitif ini jelas berbeda dengan pendekatan psikoanalitik dan juga behavioristik ya. Kalau psikoanalitik kita tahu, kita sekalian merefresh memori kita, itu tentang pengalaman alam bawah sadar atau id, dan behavioristik lebih kepada perilaku. Namun dewasa ini ternyata pendekatan kognitif ini kadang-kadang susah dibedakan dengan pendekatan behavioristik, terutama neo-behaviorisme. Sehingga ini ada beberapa perbedaan yang jelas antara behavioristik dan kognitif. Yang pertama, behavioristik itu fokus pada conditioning atau pembiasaan perilaku. Nah, sedangkan kalau kognitif itu lebih kepada pembiasaan atau pembentukan konsep berpikir, membangun pengetahuan. Jadi kalau yang tadi behavioristik lebih kepada pembiasaan perilakunya yang terlambat di luar, kalau kognitif lebih kepada mentalistik konsep berpikirnya. Sama seperti yang nomor 2 itu, yang behavioristik itu mempelajari perilaku kasat mata yang terlihat dari luar. Kalau kognitif mempelajari konsep mentalistik yang ada dalam mental. Yang ketiga, perbedaannya adalah selalu ada proses fisiologis. Nah, jadi para ahli behaviorisme itu menganggap bahwasanya setiap perilaku itu didasari atau dilatar belakangi oleh proses organismik atau proses dalam fisiologis yang dalam manusia, proses organ-organ dalam manusia. Nah, kalau kognitif enggak. Kognitif itu menganggap bahwasanya perilaku itu hasil dari proses berpikir atau keadaan mental seseorang. Jadi nggak serta-merta cuma sekedar hasil dari organ saja, nggak cuma sekedar stimulus respon, tapi ada proses berpikirnya di sana sehingga seseorang bisa melakukan sebuah perilaku, tingkah laku begitu. Lanjut, bersifat behavioristik itu bersifat molekular atau refleks-refleks. Maksudnya adalah behavioristik itu dianggap perilaku itu dianggap dalam behavioristik ya dianggap sebagai sekedar cuman stimulus respon. Jadi kita menangkap stimulus lalu kita meresponnya seperti refleks aja gitu. Sedangkan kalau kognitif tuh enggak, dia bersifat molar atau keseluruhan. Ada banyak prosesnya dalam menerangkan bagaimana seorang itu bisa bertingkah laku. Nah, kalau di kognitif ada proses menitik beratkan kognisinya atau berpikirnya. Lanjut, behavioristik mementingkan faktor genetik. Apa yang dimaksud dengan faktor genetik? Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau behavioristik ini ada penitik beratan pada fisiologis atau organisme. Nah, kalau kognitif nggak terlalu, dia memang lebih kepada proses berpikirnya. Bagaimana tingkah laku itu terjadi karena proses berpikir. Jadi nggak terlalu mementingkan genetik. Lanjut, yang keenam. Behavioristik itu membutuhkan kebutuhan primer tertentu untuk belajar, sedangkan kalau kognitif itu tidak perlu. Apa yang dimaksud kebutuhan primer? Jadi kalau para ahli behaviorisme menganggap bahwasanya seseorang untuk belajar itu perlu ada dorongan-dorongan primer. Apa dorongan primer? Yaitu kebutuhan biologis seperti rasa haus, lapar, atau rasa aman. Rasa aman dari serangan musuh dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang itu nggak lapar, nggak haus, dan nggak terancam nyawanya, dia nggak akan belajar. Kalau menurut behavioristik, tapi kalau menurut kognitif nggak juga, nggak perlu ada kebutuhan primer itu baru manusia belajar, nggak. Jadi nggak perlu nunggu perlu ada kebutuhan primer tadi. Nah, lanjut ke slide 4. Jadi di kognitif teman-teman ada beberapa istilah dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada kognisi, struktur kognisi, stimulus rangsang, respons balas, dan meaning searti. Lanjut ke slide 5. Kognisi. Di sini aku mengambil definisi dari Scherer. Sebenarnya ada banyak definisi lain, tapi aku mengambil yang agak lebih mudah. Jadi kognisi ialah proses sentral yang berhubungan peristiwa di luar dan di dalam diri. Nah, jadi kognisi adalah proses sentral, proses berpikir yang kita lihat dari luar dan juga kita pikirkan di dalam diri. Lanjut slide 6, struktur kognisi.
Menurut Scott, struktur kognisi adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen berupa ide-ide yang secara sadar dipertahankan oleh seseorang atau satu set ide yang dipertahankan oleh orang-orang yang bersangkutan dari setiap waktu setiap bagi kesadaran. Maksudnya adalah cara berpikir orang, cara orang berkognisi itu beda-beda. Nah, hal inilah disebut oleh Scott sebagai struktur kognisi, dan ini kadang-kala sering dipertahankan oleh orang karena sudah memiliki ciri khasnya dalam berpikir, begitu. Lanjut, slide 7. Stimulus rangsang. Setelah saya membaca tentang buku psikologi sosial ini, ternyata stimulus itu serumit itu dibandingkan yang pernah kita pelajari dulu. Nah, apa itu stimulus? Nah, ini secara rada agak mudahnya sebenarnya. Jadi stimulus adalah setiap bentuk energi atau perubahan dari lingkungan luar yang dapat ditangkap oleh indera. Indera itu mata, hidung, telinga, panca indera, dan memicu respons tubuh atau pikiran. Stimulus itu adalah pemicu. Jadi semua yang memicu, apapun yang bisa menyebabkan tubuh atau pikiran kita bereaksi, itu disebut stimulus. Gitu. Paham kan ya, insya Allah ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena durasi. Nah, slide tadi itu, lanjut slide 8 teman-teman. Slide tadi itu versi simpelnya. Tapi karena ini ada pendekatan kognitif, mari kita buat agak kompleks sedikit, biar agak seru. Nah, lanjut. Ada namanya stimulus distal. Apa itu stimulus distal? Stimulus distal itu adalah sebuah stimulus objek nyata, fisik di lingkungan eksternal yang memancarkan atau memantulkan energi seperti cahaya, suara, atau bau, atau berbagai objek lainnya. Contohnya di sini aku mengambil contoh adalah sebuah lilin menyala. Apa ini sebuah lilin menyala? Aneh banget. Nah, nanti akan ketahuan perbedaannya dengan stimulus proksimal. Stimulus proksimal, ini adalah energi yang mengenai reseptor sensorik atau panca indera kita, sensorik ya, panca indera, sebagai hasil dari stimulus distal. Misalnya, serangan gelombang cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda yang bernama meja dan menyentuh retina mata kita. Ini agak susah ya, mungkin teman-teman dan termasuk saya memahaminya. Namun, bagi teman-teman yang belajar biologi seharusnya, atau yang sudah belajar mengenai retina mata harusnya paham. Jadi, tadi contohnya adalah, kalau distal itu objek nyatanya, sebuah lilin menyala. Nah, kalau proksimal, itu adalah cahaya dari lilinnya masuk ke retina kita. Jadi mungkin teman-teman, ini correct me if I'm wrong, tapi kayak kalau kita melihat sebuah objek, sebenarnya kita nggak benar-benar melihat objek tersebut, tapi kita sebenarnya melihat sebuah pantulan cahaya yang memantul dari objek tersebut dan akhirnya mengenai mata kita. Karena kalau kita mau lihat sebuah objek itu perlu cahaya, kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat objek. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu sebenarnya bukan uh, objeknya, tapi cahaya yang mantul dari objek tersebut sehingga mengenai mata kita. Lanjut slide 11. Nah, tapi yang kita indera itu sebenarnya bukanlah stimulus proksimal, melainkan kesannya terhadap indera tersebut. Jadi kita nggak benar-benar yang kita tangkap itu sebenarnya serumit tadi. Kita melihat cahaya, pantulan cahaya, enggak juga, tapi sebenarnya kesannya. Oh, setelah aku melihat sebuah lilin tadi. Sebenarnya kan yang terjadi adalah cahaya lilin, energi lilin itu masuk ke dalam mata kita, tapi yang kita lihat ya sekedar cuma persepsi aja. Oh, kesannya adalah ya udah lilin aja gitu. Sesimpel itu kalau misalkan. Tapi kalau mau dirumitkan nanti kayak tadi, stimulus distal dan stimulus proksimal. Lanjut. Nah, oke, sebelumnya, biar lebih mudah. Stimulus distal itu apa yang ada di luar tubuh, sedangkan stimulus proksimal itu apa yang ada di dalam tubuh. Oke. Stimulus proksimal itu lebih kepada apa yang diterima oleh organ sensor kita. Kalau stimulus distal itu yang benar-benar di dunia nyata, gitu, objek nyata. Oke, lanjut slide 12. Jadi menurut Sherer, ada 3 macam stimulus. Proses penginderaan. Ada 3 proses penginderaan. Nah, yang pertama adalah stimulus yang merupakan objek dalam bentuk fisik, stimulus distal, stimulus yang asli. Nah, misalnya contohnya adalah objek nyata di luar, pohon di taman. Lalu yang kedua, stimulus sebagai keseluruhan tersebar dalam lapangan maksimal. Apa tuh? Nah, jadi maksudnya adalah energi-energi yang tertangkap dari luar, dari stimulus distal yang masuk ke dalam indera kita, kayak tadi. Pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Itu adalah stimulus proksimal, energinya. Lalu yang ketiga, stimulus sebagai representasi fenomenal, gejala yang disebutkan dari objek-objek yang ada di luar. Nah, ini adalah proses final dari proses penginderaan. Jadi setelah stimulus distal, stimulus proksimal masuk, otak kita memproses dan akhirnya kita menyadari kalau kita melihat sebuah dan mengenali pohon tersebut. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya lebih gampang. Lanjut slide 13, teman-teman. Jadi ada sebuah meja, bayangkan ada sebuah meja dalam kelas, lalu kita melihat meja tersebut. Nah, sebenarnya ya, yang kita lihat itu sebenarnya seperti yang sudah sebelumnya, bukan hanya meja yang kita lihat, tapi ada berbagai hal-hal lain yang kita lihat.
seperti apa yang ada di sekitar meja tersebut, konteks apa yang ada dalam meja tersebut. Misalnya meja ada dalam kelas, dan kelasnya dalam suasana sepi misalkan, atau cahaya yang masuk dari jendela masuk ke menuju meja. Nah, sehingga lanjut ke slide 14, sehingga stimulus meja itu dipahami sebagai bagian dari sistem yang besar, bukan sebagai satu kesatuan aja. Ada berbagai konteks yang melatar belakangi meja tersebut sehingga kita mengenali meja tersebut. Oh, itu meja kelas dengan suasana kelas yang sepi, kosong, dan ada pencahayaan di sana. Nah, otak kita tuh memproses elemen-elemen lain selain meja tersebut untuk mengenali, mempersepsikan kalau itu meja kelas gitu. Lanjut slide 15, teman-teman. Respon atau balas. Nah, Scherer mengatakan bahwasanya respon adalah proses pengorganisasian atau pengkategorisasian stimulus-stimulus proksimal yang diorganisasikan sedemikian rupa lalu menjadi representasi fenomenal dari stimulus proksimal itu. Proses inilah yang disebut Scherer sebagai respons. Membingungkan bukan? Saya juga bingung. Namun, yang sepahaman saya adalah respons itu proses bagaimana kita mengenali sebuah stimulus. Nah, ini eh, mirip dengan definisi stimulus ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, stimulus proksimal energi tadi yang kita organisasikan, yang kita manage dalam otak kita sedemikian rupa lalu menjadi representasi, lalu menjadi sebuah hal yang bisa kita pahami dari stimulus proksimal tersebut sehingga itu kita bisa membuat balasan, yaitu respons. Nah, di sini di buku juga mengatakan bahwasanya definisi ini tuh sebenarnya nggak terlalu jelas juga membedakan antara stimulus dan respon, sehingga nggak jelas juga bagaimana mengidentifikasikan respon sebenarnya, sehingga karena nggak jelas cara mengidentifikasinya, nggak jelas juga cara mengukurnya, karena nggak jelas diukur jadi sulit untuk juga dipelajari. Lanjut slide 16, arti atau meanings. Nah, apa ini masih dalam istilah dalam pendekatan psikologi kognitif ya. Arti atau meanings itu apa sih artinya? Artinya adalah hasil dari proses belajar berwujud gejala idiosentrik. Nah, arti atau meanings ini itu tuh memerankan konsep utama dalam pendekatan kognitif, di mana ini adalah proses seorang individu untuk memberikan arti dalam berbagai stimulus-stimulus yang ia rasakan. Nah, jadi ini adalah memahami artinya bagi individu. Gejala idiosentrik artinya sifat unik, khas, dan tidak biasa dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang membedakan dari orang lain atau kelompok lain. Setiap orang itu memberikan makna arti yang berbeda-beda terhadap stimulus yang sama. Misalkan, aku melihat rumahku sendiri. Itu ya, aku akan menganggap kalau aku akan memberikan arti itu sebagai rumahku, tempat aku tinggal, tempat aku tidur, tempat aku mencari kenyamanan gitu. Tapi kalau orang lain lihat rumahku ya sekedar rumah aja, nggak ada arti spesial bagi dia. Nah, itulah gejala idiosentrik. Lanjut slide 17. Nah, namun dalam proses belajar ada arti terpendam inherent dalam simbol-simbol dikonversikan dalam isi kognitif yang berbeda-beda. Perubahan dari struktur kognitif yang disebabkan oleh masuknya isi baru ini menimbulkan arti baru. Maksudnya adalah ketika kita belum mengetahui suatu hal, kita kan nggak memberikan makna tertentu pada hal tersebut. Tapi setelah kita belajar, setelah kita mengetahui arti yang terpendam dari sebuah simbol, bisa simbol tersebut kita jadi mengetahui arti sebenarnya dari simbol itu, sehingga kita memberikan pemaknaan baru yang sebelumnya kita memaknai sebagai suatu hal yang nggak kita kenal, namun karena kita belajar kita jadi mengetahui oh itu ada sesuatu yang kita tahu begitu. Lanjut ke slide 18. Nah, ini adalah proses psikologis yang terjadi pada manusia menurut pendekatan kognitif. Nah, ini ada namanya persepsi. Lanjut slide 19. Apa itu persepsi? Persepsi adalah cara pikiran kita menggambarkan atau memahami suatu objek yang ada di dunia nyata berdasarkan bagaimana objek itu mengaruhi indera kita, stimulus proksimal, dan bagaimana energi dari objek itu sampai ke kita, medium itu sebuah perantara, dan bagaimana kita mengatur semua informasi tersebut. Kok mirip dengan pengertian meaning tadi ya, meaning di slide sebelumnya ya, atau arti itu ya. Nah, apa perbedaan persepsi dengan arti? Kalau arti itu memberikan maknaan dari dalam diri kita, arti memberikan maknaan dalam diri kita. Kalau persepsi itu sekedar mengenali aja apa yang ada di luar. Oh, itu adalah sebuah rumahnya Fuad. Oke, itu persepsi. Tapi oh itu adalah rumah Fuad. Dalam rumah Fuad tuh bagiku ada ini dan sebagainya. Itu pemaknaan, meanings, arti. Lanjut slide 20. Persepsi adalah proses kategorisasi.
tadi seperti mirip dengan respons. Jadi bagaimana organisme itu distimulasi oleh suatu masukan rasa tertentu, lalu kita sebagai organisme itu mencoba mengenali stimulus tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kategorisasi, mengkategorisasikan, menggolongkan. Ini masuknya apa ya? Misalkan kita melihat suatu hal, burung di udara, bukan burung, benda di udara. Nah, kita mengkategorikan apa sih yang ada di udara? Biasanya burung, pesawat. Nah, setelah kita cek lagi ternyata pesawat. Nah, itu adalah proses pengkategorisasian dari benda yang ada di udara. Lalu apa sih benda yang di udara? Pesawat atau burung? Nah, ternyata setelah dicek lagi adalah pesawat gitu misalkan. Lanjut slide 21. Nah, apa yang mengaruhi persepsi seseorang? Nah, kok bisa persepsi orang itu beda-beda? Ternyata ada dua faktornya. Variabel yang pertama adalah variabel struktural, di mana faktor yang terkandung dalam stimulus fisiknya. Jadi misalkan kita melihat sebuah burung, nah stimulus fisiknya itu. Jadi variabel secara neurofisiologis, secara uh, neuronya, syaratnya. Aduh maaf, belibet syarafnya. Lalu yang kedua, variabel fungsional. Nah, ini yang membedakan tiap orang dalam memberikan persepsi. Ya, ini faktor dalam diri si pengamat, seperti kebutuhan, needs, suasana hati, mood, pengalaman selalu, dan sifat individu lainnya. Contohnya apa maksudnya kebutuhan? Misalkan ada sebuah stimulus berupa kurma, bukan kurma, kecoa. Nah, kalau orang yang kebutuhan laparnya sudah terpenuhi, sudah kenyang, dia akan melihat kecoa sebagai kecoa. Tapi kalau orang yang lapar mungkin melihat kecoa seperti kurma begitu. Atau suasana hati misalkan. Orang dikasih stimulus, dikasih bercandaan sama temennya. Nah, orang yang suasana hati yang lagi baik, dia akan ikut bercanda. Tapi orang lagi suasana hati buruk, dia akan marah mungkin. Itu ya. Itu variabel fungsional. Lanjut slide 22. Ada namanya bracketing proses. Bracketing proses ini adalah sebuah penyempitan pengkategorian. Nah, seperti tadi yang sudah jelaskan ya, contohnya adalah jika kita melihat suatu benda di udara, kita mulai mengkategorikan apa saja benda di udara. Oh, burung dan pesawat. Nah, setelah kita cek lagi, oh itu ternyata pesawat. Nah, itu akhirnya kita memutuskan itu sebagai pesawat. Nah, terus akhirnya setelah kita cek lagi ternyata itu pesawat komersial atau pesawat militer ya. Ternyata itu adalah pesawat militer. Nah, rangkaian keputusan-keputusan ini, rangkaian pengkategorisasian ini disebut bracketing proses. Lanjut slide 23. Nah, ini ada 4 tahapan pengambilan keputusan atau pengkategorisasian. Yang pertama, kategorisasi primitif. Maksudnya adalah pengkategorisasian atau pengenalan sebuah stimulus yang masih awal. Kita masih baru lihat benda tersebut secara apa adanya dulu. Nah, lalu mencari tanda. Yang kedua, mencari tanda uses. Kita melihat konteks yang apa yang ada dalam stimulus tersebut. Seperti hal-hal yang ada mengitari stimulus tersebut. Misalkan, contohnya kita mau melihat sebuah lampu di taman. Nah, awalnya kita kategori primitif, cuma melihat sebuah lampu aja. Lalu setelah kita mencari tanda, ternyata lampu itu berada di tengah-tengah taman. Oh, berarti itu adalah lampu taman. Lalu konfirmasi, selective proses. Yang ketiga, yaitu setelah penggolongan sementara, oh itu kayaknya lampu taman deh. Nah, itu masih penggolongan sementara kan, yang di nomor 2, mencari tanda. Nah, lalu kita mencari informasi-informasi tambahan. Misalkan ada orang lain yang mengatakan, iya itu memang lampu taman. Oh, kita mendapatkan legitimasi bahwa tersanya ada orang lain yang mengatakan itu lampu taman. Nah, itu adalah informasi tambahan yang memperkuat persepsi kita. Lalu yang keempat, konfirmasi tuntas. Nah, setelah kita mengenali sebuah objek, lalu mencari konteks yang menjadi tanda-tanda dalam sekitar objeknya, lalu dapat konfirmasi juga dari online atau dari berbagai benda lainnya, berbagai stimulus lainnya. Nah, akhirnya kita konfirmasi tuntas, itu adalah lampu taman. Gitu. Lanjut slide 24. Brunner itu memiliki 7 faktor yang mengaruhi bagaimana kita bisa menangkap dan menafsirkan sebuah rangsangan atau stimulus. Yang pertama adalah persepsi itu cenderung bersifat selektif. Maksudnya adalah otak kita tuh sebenarnya nggak memersepsikan semua rangsangan atau stimulus yang ada. Namun kita hanya memilih informasi-informasi yang relevan bagi yang mau kita cari. Gitu. Kedua, persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Nah, manusia itu bisa belajar dari pengalaman masa lalunya, sehingga ketika dia memersepsikan suatu hal, dia bisa saja mengetahui atau mengenali sebuah rangsangan tersebut, menafsirkan rangsangan tersebut, stimulus tersebut dengan lebih cepat karena dia sudah mengetahui di masa lalu. 3. Persepsi dipengaruhi oleh motivasi. Kayak contohnya adalah kurma tadi. Kalau orang lapar, itu mungkin kalau lihat kecoa seperti kurma, ya, contohnya itu tadi, motivasinya orang-orang berbeda. Kalau orang yang tak kenyang ya nggak lihat kecoa aja gitu. Penafsiran stimulus gitu.
Nomor 4, nah slide 25 teman-teman, persepsi dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Nah, budaya seseorang itu memiliki pengaruh dalam proses penafsiran seseorang dalam melihat stimulus. Contohnya adalah warna merah. Warna merah misalkan di Brazil itu artinya adalah warna kesialan. Jadi orang-orang persepsikan kalau warna merah, aku akan sial hari ini. Tapi kalau orang Cina mungkin ya, kalau melihat warna merah mungkin akan melihat keberuntungan. Itu adalah contoh dari persepsi dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Nomor 5, persepsi bersifat organisasional. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah otak itu nggak melihat bagian-bagian secara terpisah, nggak melihat bagian-bagian secara terpisah, tapi mengorganisasinya menjadi satu kesatuan yang bermakna atau gestalt. Seperti contohnya tadi adalah melihat meja itu nggak cuma sekedar meja, tapi melihat berbagai konteks yang berada di sekitar meja tersebut untuk akhirnya kita mengenali dan menafsirkan itu adalah meja, gelas, atau lampu taman dan sebagainya. Nomor 6, persepsi cenderung bersifat konsisten. Nah, persepsi itu cenderung bersifat konsisten maksudnya adalah ketika seorang mengetahui atau sedang menafsirkan hal yang ia anggap benar, ia akan secara mungkin alam bawah sadar atau apa, itu cenderung konsisten ketika dia, oh dulu aku belajar kalau kopi itu semuanya rasa pahit. Nah terus kemudian di suatu hari dia diceritakan oleh orang lain, kopi rasanya manis. Dia orangnya ini nggak percaya, enggak kok aku belajar kopi rasanya pahit gitu. Jadi dia menolak bukti baru karena dia sudah pernah nyoba kopi dan kopinya pahit. Nah itu bersifat konsisten kecuali dia mau berubah gitu. 7, persepsi dapat berubah. Nah ini persepsi dapat berubah. Nah, jika ada sebuah informasi tambahan baru dan itu lebih kuat daripada, atau pengalaman baru itu lebih kuat daripada pengalaman sebelumnya, itu bisa merubah persepsi seseorang. Seperti contoh tadi, aku selalu percaya aku selalu percaya bahwa semua kopi itu pahit, tapi ternyata setelah aku mencoba kopinya, misalkan kopi apa, kopi susu, ternyata manis juga ya. Ternyata ada kopinya manis. Jadi persepsiku tentang kopi itu semua pahit nggak salah, udah berubah. Kopi ada yang pahit, ada yang manis gitu. Lanjut slide 26. Nah, dalam kognitif juga kita ada proses belajar namanya. Dan menurut Ausubel, belajar itu ada 4 tipe. Nama yang pertama adalah reception learning atau belajar sekedar menerima saja, menerima informasi tanpa benar-benar mengerti artinya, cuma menerima aja. Kedua, discovery learning, belajar menemukan sesuatu. Jadi kita benar-benar menemukan sebuah informasi dan kita mengenalinya. Jadi kita nggak hanya menyerap, tapi juga sudah mengkategorisasikan, mengorganisasikan dalam otak kita. Ketiga, rote learning, belajar menghafal sebuah rumus dan sebagainya, tapi cuma sekedar menghafal, kita nggak benar-benar memahaminya. Lalu keempat, belajar dengan mengartikan atau meaningful learning. Seperti contohnya adalah, nah ini langsung aja slide 27 dulu aja. Nanti meaningful learning itu memberikan maknanya, slide 27. Nah ini adalah dimensional, vertikal, horizontal tentang rec, dix, rot, min. Rec itu adalah reception learning. Jadi dari cuma sekedar mengetahui informasi menjadi discovery learning. Contohnya langsung lanjut ke slide 28 aja biar lebih paham. Nah ini secara vertikal, reception learning. Siswa itu menerima informasi langsung dari guru, misalnya contohnya ya, siswa menerima langsung dari guru atau media, namun tidak mencari sendiri, dia hanya tinggal menyerap aja yang diberikan oleh informasi tersebut. Nah itu, contohnya mendengar penjelasan guru atau dosen di kelas. Discovery learning. Nah, siswa belajar dengan menemukan konsepnya sendiri atau makna lewat eksplorasi percobaan. Nah, ketika dia mendapatkan informasi dari kelas, di guru di kelas tadi, makanya nanti reception learning dan discovery learning itu bersinambungan ya. Nah, akhirnya melakukan eksperimen dan akhirnya dia menemukan dan mempunyai konsep sendiri tentang informasi. Karena dia menemukan discovery. Lanjut, yang secara horizontal tadi, rote learning atau belajar menghafal. Jadi dia cuma menghafal tanpa pemahaman yang mendalam. Lalu yang kedua, meaningful learning. Nah, setelah dia menghafal sebuah rumus, dia memahami kenapa rumus ini kok bisa kayak gini. Teman-teman mungkin juga penasaran gitu ya, misalkan rumus Pythagoras. Kok rumus Pythagoras kayak gini ya? Atau rumus lingkaran Pi kali R dan sebagainya gitu. Pernah berpikir kenapa kok Pi kali R? Nah, kalau kita menghafal kan cuma sekedar ya ada Pi kali R. Tapi kalau orang-orang yang meaningful learning, dia akan mencoba mengetahui kenapa ya kok rumusnya Pi kali R, kenapa nggak Pi kali S, Pi kali C, Pi kali apa dan sebagainya. Nah itu meaningful learning. Oke lanjut slide 30. Jadi dalam kognitif teman-teman sebenarnya nggak terlalu menekankan pada motivasi dan reinforcement, karena itu lebih kepada behavioristik yang reinforcement ya. Namun ada juga dalam kognitif. Nah ini definisinya dalam kognitif ini. Kebutuhan akan kognisi sebagai kebutuhan untuk menstrukturkan situasi yang berarti dengan cara
terintegrasi dan dapat dimengerti. Apaan tuh? Nah, artinya adalah ini adalah dorongan untuk memahami dunia agar manusia tuh pengen semua hal di dunia itu terasa masuk akal. Nah, itulah yang menjadi dorongan atau motivasi seorang untuk berpikir atau bertingkah laku untuk mengetahui segala hal dan mencoba memasuk akalkan pikiran mereka. Nah, ini mungkin bisa direfleksi nih untuk teman-teman di Islam Science kemarin ya, tentang mencoba merasionalkan segala sesuatu yang di dunia. Nah, itu ternyata dalam pendekatan kognitif juga dibahas nih. Jadi, manusia itu cenderung nggak nyaman kalau dan frustasi kalau misalkan dia nggak mengetahui sesuatu. Well, ini cenderung ya, ada juga yang namanya JOMO. Joy of missing out. Dia bahagia kalau ketinggalan informasi, dia nggak pengen terlalu buru-buru dengan informasi. Tapi kebanyakan orang, ya nggak tahu tuh kebanyakan orang, tapi kecenderungannya itu kita takut atas atas hal-hal yang nggak kita ketahui itu. Kalau kita nggak tahu sesuatu, kita nggak tahu masa depan kita takut kan. Walaupun ada beberapa orang yang malah senang juga kalau nggak tahu. Oke, lanjut ke slide 31. Nah, apa faktor pendorong dari motivasi? Nah, yang pertama, tinggi atau rendahnya kebutuhan akan kognisi itu sendiri. Jadi setiap orang tuh memiliki kadar keingintahuannya beda-beda. Ada orang yang memang dalam individu itu sudah sangat kritis, ada orang yang suka suka berpikir mendalam, ada juga orang yang nggak terlalu berpikir mendalam, ya udah gitu-gitu aja. Yang kedua, kebutuhan itu muncul dalam situasi samar-samar membingungkan, dan itu akan menjadi kuat dan atau situasi yang jelas atau gamblang menjadi lemah. Maksudnya adalah jika kita tidak mengetahui suatu hal dan hal-hal itu masih samar-samar membingungkan, kita jadi punya dorongan untuk lebih mengetahui hal tersebut. Nah, itu dorongan menjadi kuat. Tapi kalau misalkan situasinya tidak jelas, penjelasannya jelas, presentasinya jelas, harusnya orang-orang nggak akan tanya ya. Makanya mohon maaf kalau misalkan banyak yang tanya, berarti penjelasanku kurang jelas. Mohon maaf teman-temanku kalau jadi menanggung pertanyaanku. Nah, udah itu aja materi dari saya, kurang lebih maaf 27 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.